Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran TIK pada hari ini, yaitu di bab 2. Kita akan belajar TIK bab 2, yaitu tentang internet sebagai sumber informasi. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kalian bisa lihat di halaman 47. Di situ terdapat jejak digital dan cara menguranginya. Ketika kita berselancar di dunia internet, kita meninggalkan informasi tentang diri kita yang disebut jejak digital. Ya, betul. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jejak digital? Jejak digital atau digital footprint adalah rekaman aktivitas kalian di dunia maya yang dapat dilacak oleh orang lain. Jejak digital dapat membuka data-data yang sangat penting, termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kalian untuk berhati-hati dalam meninggalkan jejak digital, khususnya ketika kita membuka browser di dalam internet kita. Oke, jenis-jenis jejak digital itu ada dua anak-anakku, ya. Jejak digital dapat tercipta ketika kita berkomunikasi melalui smartphone, ya. Kemudian mengirim atau menerima email, mengirim post atau berkomentar di media sosial menggunakan GPS, Global Positioning System. Bahkan ketika mengunggah atau mengupload atau mengunduh atau mendownload foto dan video, jejak digital dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jejak digital pasif dan jejak digital aktif. Jejak digital pasif itu adalah jejak digital yang ditinggalkan secara tidak sadar. Ya, contohnya IP address kita, Internet Protocol Address. Apa itu IP address? IP address itu adalah alamat yang bisa dilacak oleh seseorang ketika kita ingin mengetahui ada di mana keberadaan kita, ada di mana kita lokasi kita berada, ya. Bisa menggunakan aplikasi lain, ya, sama orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketika kita sedang kecurian laptop, sedang kecurian komputer kita harus hafal dulu IP address kita, sehingga ketika laptop kita sedang dalam keadaan terkonek, kita bisa lacak dengan menggunakan IP address. Bagaimana contohnya? Lihat, contoh IP address. Kita buka Windows, kemudian kita buka command, ya, enter. Nah, di sini kita bisa melihat IP address kita dengan klik IP config. Nah, ya, itu bisa melihat di sini adalah IP address Mister 192.168.43.18. Ini adalah IP address Mister. Ya, ulangi IP config, ya. Nah, di komen prompt, ya, kita bisa mengetahui IP address kita. Oke. Lalu yang kedua, jejak digital aktif. Jejak digital yang kita tinggalkan secara sadar. Contoh, ketika kita membuka Google Chrome, ya, kita jejak apa yang kita tinggalkan ketika kita membuka Chrome, ya. Kita bisa melihatnya di sini, ya. Nah, di sini bisa kita lihat historinya, ya, history. Ya, di sini kita bisa melihat, ya, apa dan kita pernah membuka apa. Nah, disinilah kita bisa melihat histori yang pernah kita buka sebelumnya, ya.
Kemudian contoh adalah contoh digital aktif, informasi yang kamu berikan ketika mengirim email, menerima email. Nah, email kita ya. Kemudian ketika kita mengunggah foto atau video. Nah, oke, selanjutnya buka di halaman 48 anak-anakku. Salah satu digital pasif adalah Internet Protocol Address yang sudah bisa katakan tadi. Alamat IP seseorang. Alamat IP adalah serangkaian kata yang menandai perangkat komputer yang terhubung ke internet. Contoh alamat IP-nya yang tadi sudah bisa contohkan. Dengan mengetahui alamat IP sebuah komputer, kita dapat mengetahui posisi di mana komputer tersebut berada saat terhubung dengan internet, ya. Saat terhubung dengan internet, kita bisa mengetahui di mana komputer kita berada. Tapi kalau tidak terhubung, tidak bisa. Situs yang kamu kunjungi dapat melacak alamat IP-mu, ya. Kemudian yang kedua, mengurangi jejak digital. Kamu sudah mengetahui macam jejak digital. Jejak digital ini dapat merugikan pemiliknya, ya, jika disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kamu perlu berhati-hati ketika menggunakan media sosial, berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan, ya, serta mengunjungi blog, ya. Semua jejak digitalmu akan terekam di sebuah media penyimpanan yang sulit untuk dihapuskan, ya. Misalkan contoh, Mister mengunggah foto liburan Mister di media sosialnya, ya. Pada hari berikutnya Mister menghapus foto tersebut. Apakah berarti jejak digital Mister sudah hilang? Ya, tidak. Sayangnya tidak. Data digital yang pernah atau yang sudah kita unggah di internet dapat disimpan atau diunduh oleh orang lain. Ya, meskipun kita hapus, tapi kalau sudah masuk di penyimpanan orang lain, bagaimana? Ya, data tersebut sewaktu-waktu dapat diunggah kembali walaupun kita sudah menghapusnya. Ya, jadi bagaimana cara agar jejak digital yang kamu punya tidak merugikan dirimu sendiri? Berikut beberapa cara mengurangi jejak digital, bisa dibuka halaman 49. Pertama, menggunakan media sosial secara bijak, nak. Dan menggunakan internet untuk hal-hal yang baik saja, yang positif saja, dan berguna bagi kita, bermanfaat untuk kita, ya. Kedua, memastikan bahwa konten yang kalian unggah atau post yang kalian tulis tidak merugikan dirimu sendiri, nak, atau orang lain. Ingat, ada undang-undang IT. Kalau kamunya disalahgunakan dalam menggunakan internet, berkomentar yang tidak wajar, mengunggah video yang tidak berkenan, mengunggah foto yang tidak disukai oleh banyak orang, merugikan orang lain, maka akan ada undang-undang IT itu sendiri, ya anak-anakku. Kemudian yang ketiga, memastikan bahwa interaksimu di internet seperti meninggalkan komentar, ya, like, ya. Kemudian aktivitas lain bersifat positif. Lalu yang keempat, selalu mengingatkan bahwa pada masa depan semakin banyak orang yang dapat melihat konten dan interaksimu saat ini di internet, termasuk orang tua, guru, teman, dan orang lain yang tidak kamu kenal, ya. Nah, kamu harus selalu ingat pada masa depan semakin banyak orang yang dapat melihat konten dan interaksimu saat ini di internet, termasuk orang guru dan teman dan orang lain tidak kamu kenal, ya. Kemudian yang kelima, membuat kata sandi atau password yang kuat dan mudah untuk diingat, ya. Jangan sampai misalkan kata sandi nama kalian, kata sandi tanggal lahir kalian, atau kata sandi itu misalnya nama ibu atau ayah kalian. Nah, itu kan mudah diingat. Nanti pasti orang-orang yang tidak bertanggung jawab pasti akan menebak, wah, ini si Mister atau si Jesse membuat password itu tanggal lahir. Coba tanggal lahir. Karena orang yang tidak bertanggung jawab akan mencari kesalahan dan mencari di mana titik kelemahan orang yang sudah meninggalkan jejak digitalnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati
dan mengganti oleh karena itu kita harus berhati-hati dan harus mengganti password yang mudah diingat dan unik, tidak mudah untuk ditebak oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian yang keenam, hanya menginstal dan mengunduh aplikasi dari sumber resmi, bukan situs KW, situs gelap, bajakan, atau situs yang melanggar hukum dan etika. Jangan sampai orang lain sehingga kita ingin mendownload situs-situs yang ilegal sehingga dapat merugikan kita. Pertama, dapat menimbulkan virus. Yang kedua, kita dapat melanggar undang-undang IT, ya, dapat merugikan diri kita sendiri dan laptop kita. Ya. Kemudian yang kedelapan memperbarui perangkat lunak dan antivirus. Ingat, di dalam laptop kalian pastinya ada perangkat lunak, ada antivirus, kemudian beberapa situs di internet memiliki perangkat lunak yang berfungsi untuk mengambil jejak digital. Ingat, di dalam komputer pastinya ada aplikasi yang dapat atau berfungsi mengambil jejak digital kalian, ya. Misalnya kalau di WA ada WhatsApp web. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan mengambil, ya, mencuri data sehingga bisa memantau data di handphone kalian. Oleh karena itu jangan sampai kamu meninggalkan jejak digital, ya, sehingga dapat merugikan diri kamu sendiri. Kemudian yang terakhir, menghapus program dan media sosial yang lama yang tidak terpakai. Program di komputer dan aplikasi di telepon pintarmu juga merupakan jejak digital. Oleh karena itu kita harus menghapus program atau media sosial yang tidak terpakai, misalnya Facebook, nah, Instagram. Ketika kita sudah tidak menggunakan Facebook dan Instagram lagi, hapus akunnya. Mister lupa passwordnya apa. Kalau sudah lupa, ya sudah, ya. Kalau kalian sudah lupa, kalian bisa konfirmasi dengan email kamu, ya, dengan mengkonfirmasi, ya, melalui email, ya. Makanya ketika kita meninggalkan sebuah jejak, kita harus tulis, ya, harus kita ingat. Kemudian selanjutnya buka halaman 50. Istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Nah, ingat, istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital itu ada banyak sekali, Nak. Ada apa saja istilahnya? Pertama, ada browser history. Browser history itu adalah daftar semua situs yang pernah kamu kunjungi. Nih, situs Mister, ya. Nah, ini history Mister. Tuh. Ya, kalian bisa lihat history Mister di sini banyak sekali, ya. Di sini jejak digital Mister. Kemudian cookies, ya, yaitu berkas untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Cookies tersimpan di dalam komputer atau telepon pintarmu. Contoh pemanfaatan cookies adalah ketika kita masukkan nama pengguna, username, dan kata sandi di suatu situs, cookies akan merekamnya. Cookies nih, ini cookies namanya, ya. Di sini kita akan berganti akun ad-nya kita akan menambahkan akun lain atau akun apa saja, itu cookies, ya. Username-nya bisa berganti, ya. Kalian harus ketika kalian menampung data kalian sederhana berisi kebiasaan seseorang menggunakan web browser, cookies tersimpan di dalam komputermu nih. Makanya ketika kamu masukkan sebuah email, kamu harus mengeluarkannya, Nak, ya. Close 3 Windows, ya. Nah, kamu harus mengeluarkannya sehingga supaya apa? Supaya tidak terekam kapan kamu membukanya nih, cookies sekalian, ya. Nah, ini biasanya kalau cookies itu berisi
password kalian, ya, username kalian di sini cookiesnya, nak. Ya, use website kalian, username, password. Nah, di sini bisa kalian lihat, ya. Oleh karena itu, kalian jangan sampai meninggalkan jejak digital kalian, ya. Bisa turn off, ya. Oke. Kemudian ya. Setelah itu yang ketiga, public post. Public post itu adalah pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca semua orang. Oleh karena itu, hindarilah mengirim pesan atau komentar yang merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, apalagi yang sehingganya yang banyak yang banyak komentarnya itu bisa kamu buang, nak. Ya. Kemudian ada lagi geotagging. Ya, geotagging yaitu menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirimkan ke internet. Geotagging dapat membantu seseorang untuk menemukan lokasi tertentu. Namun, hal itu berarti semua orang melihat foto dan postmu di internet akan mengetahui lokasi keberadaan geotagging, nak. Ya, keberadaan kamu bisa dilacak oleh orang, ya. Sehingga kita bisa tahu keberadaan kita di mana, ya, dengan melalui lokasi Sherlock, ibaratnya Sherlocknya, ya. Kemudian nih di sini ada cookies and other, ya, kalian bisa mengetahuinya, ya. Lalu yang terakhir ada foto metadata. Foto metadata yaitu informasi tersembunyi dalam sebuah foto seperti tanggal dan lokasi pengambilan foto serta nama pemilik foto tersebut, ya. Oleh karena itu, ketika kita membuka foto, kita bisa membuka nih informasi tersembunyi dalam sebuah foto seperti tanggal dan lokasi pengambilan foto, ya. Ketika kita misalnya buka foto, ya, kemudian kamu bisa melihat, ya, di sini. Di sini ada jejak digital kapan pemotretan fotonya, ya, nak, ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini, ya. Ada berapa. Nah, kapan kamu mengunduh internet di Facebook, ya. Kapan kamu mengunggah file internet di mana? Di Facebook atau Instagram kalian, ya. Di situ ada tanggal dan lokasi, itu namanya foto metadata, ya, nak, ya. Kemudian ada yang halaman 51 kamu buka, mencari informasi di internet. Orang-orang di seluruh dunia berbagi informasi melalui internet. Apakah kamu pernah mencari informasi di internet? Pastinya kamu membuat email, kamu berkeliling dunia dengan internet, dengan Facebook, Instagram, ya. Informasi yang dicari dapat berubah beragam tema, misalnya tentang makhluk hidup, sejarah, atau teknologi. Kemana kamu mencari informasi tersebut? Kamu pernah mencari informasi menggunakan mesin pencari seperti Google. Google adalah alat mesin pencari yang sangat efektif dan cepat dan sangat pintar dibandingkan manusia. Padahal Google yang membuat adalah manusia, tapi Google lebih tahu pengetahuannya lebih luas Google dibanding manusia. Nah, ingat, ada yang dinamakan mesin pencari. Mesin pencari atau search engine nih, ya, engine adalah perangkat lunak yang berfungsi mencari konten di internet dengan menggunakan kata kunci tertentu. Contoh, mesin pencari adalah Google dan Bing, ya. Tuh, search engine, ya, mesin pencari Google. Kemudian ensiklopedia daring adalah katalog informasi tentang berbagai fakta yang tersedia di internet. Contoh, ensiklopedia itu daring adalah Wikipedia, ensiklopedia Britanis, ya, katalog informasi, ya.
Kalian bisa mencari informasi di Wikipedia bisa. Karena ya 52. Ketika mencari informasi di internet, kita sebaiknya mencari lebih dari satu sumber, ya. Hal ini kita lakukan untuk memisahkan kebenaran informasi tersebut. Ingatlah bahwa tidak semua informasi yang ada di internet adalah benar, ya. Tidak semua informasi di internet adalah benar. Harus mencari informasi di situs yang terpercaya, ya. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah cara mencari informasi, ya, di Wikipedia atau dimanapun, ya. Misalnya kalian mencari langkah-langkahnya, misalnya Mister tulis di sini Kalimantan, ya, Kalimantan Timur misalkan. Nah, di sini ada Wikipedia nih, Nak. Wikipedia, ya. Lalu kita scroll, kemudian ya kita bisa mencari di sini pemerintahan Kaltim Pemprov. Nah, kita bisa mengetahui, nah di sini ya kita mengetahui website daripada portal Kalimantan Timur, ya, atau sejarahnya, kondisi wilayahnya juga bisa kita lihat, ya, kondisi wilayahnya seperti apa kita bisa lihat di sini, Nak, ya. Tuh, banyak sekali ya kondisinya, ya, kondisi wilayah yang terdapat di Kalimantan. Ini seharusnya ada petanya di sini, ya, secara optimal. Tuh, Nak, ya, banyak sekali ya. Nah, itu adalah cara mencari informasi di alamat, ya. Ketika kita ingin mencari informasi tentang Kalimantan Timur menggunakan ensiklopedia daring, misalnya Wikipedia, ya. Kita mencari informasi di Wikipedia. Kita back lagi, ya. Kita mencari di ensiklopedia misalnya. Nah, di sini ada ensiklopedia, ya, Kalimantan Timur itu bagaimana. Nah, di sini kita bisa mencari di Wikipedia bisa, ya, Nak, ya. Kemudian kita juga bisa mencari di Britannica. Britannica itu sama seperti Wikipedia, ya. Nah, kita tulis di sini www. Nah, bisa kita tulis, ya. Misalkan ya, Britannica.com, ya. Nah, ensiklopedia Kalimantan Timur, ya. Nah, kalian bisa mencari di sini, ya, Kalimantan Province di Britannica.com, ya. Nah, sekarang tugas kalian berdiskusi. Mengapa kamu sebaiknya mencari informasi beberapa sumber yang berbeda? Apakah kamu perlu mencantumkan alamat situs yang digunakan? Kalian di halaman 55 berdiskusi. Mungkin materi sampai sini kalian kerjakan di halaman 55 berdiskusi dengan keluarga kalian, dengan teman kalian melalui WhatsApp, ya. Silakan. Mungkin itu yang bisa sampaikan.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.